Gimana kabarnya pada malam hari ini? Baik. Saya selalu Sehat. Baik Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Baik, saya memperkenalkan diri saya dulu, karena saya rasa banyak yang tidak mengenal saya. Langsung saja, nama lengkap saya Sunisa Hulu. Saya tinggal di Nias Barat, Kecamatan Barat, Kabupaten Nias Barat. Alamat saya di Laumazinga. Demikian perkenalan singkat dari saya. Kita memulaikan ibadah kita. Sebelumnya kita mau menenangkan hati dan pikiran kita saat teduh dimulai. Baik, saya mengangkat satu lagu pujian. Kita sama-sama bernyanyi dengan judul Satu-satunya yang kuandalkan. Engkau yang waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya berharap pada satu-satu satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa kepada kami semua pada malam hari ini. Dari tadi pagi sampai malam ini, Bapa, kami tahu itu bukan karena kami, melainkan belas kasihan kepada kami semua. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami akan melaksanakan ibadah kami pada malam hari ini ya Tuhan. Berikanlah hati dan pikiran kami ketenangan Bapa, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu pada malam hari ini. Ya Bapa, saya mendoakan hamba-Mu yang ingin merenungkan firman-Mu pada malam ini ya Tuhan. Tolonglah dia ya Tuhan, berikanlah dia kekuatan, kesehatan, berikanlah dia pikiran, berikanlah tenang pikiran supaya apa firman Tuhan yang disampaikan pada malam hari ini. Ya Pak, pada malam hari ini kami serahkan tubuh dan jiwa raga kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Baik saudara-saudari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita kembali bernyanyi dan saya angkat dengan judul Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan di jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan
untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Baik, kepada pembawa renungan dipersilakan untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kepada saudari dipersilakan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk datang di hadapan-Mu, terlebih untuk merenungkan firman-Mu malam hari ini. Dan kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk setiap anugerah Tuhan yang telah memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama beribadah, meskipun jarak memisahkan kami, jarak terbatas di antara kami, tetapi Tuhan memberikan kami waktu untuk memanfaatkan waktu ini melalui media sosial untuk bisa bersama-sama bersekutu di dalam Engkau. Kiranya Tuhan datang di dalam kehidupan kami, mengurapi setiap pribadi kami, lepas pribadi, sehingga kami menerima apa yang menjadi pesan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah renungan firman Tuhan tidak hanya semata-mata untuk dengan saja, tetapi boleh menjadi tuntunan arahan langkah kami, menjadi rema, sehingga kami bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29, ayat hafalan 20. Dekati nanti kameranya Kak, karena kecil kali suara Kakak. Oh, shalom. Shalom. Ya, Untuk bisa kedengaran. Shalom Kak. ya mantap. Shalom, kedengaran semuanya. Yo, monggo. Oh, gimana kabar semua teman-teman? Sehat? Amin. Puji Tuhan, sehat selalu. Oke, puji Tuhan, sehat selalu dalam lindungan Tuhan ya. Ya, saya perkenalkan diri saya Niat Damai Hati Telom Banua. Saya berasal dari Nias juga. Saya mengucap syukur, saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan, meskipun kita ada keterbatasan untuk jarak, tapi bersyukur kepada panitia yang telah menyusun organisasi ini, kita boleh melaksanakannya dengan baik. Nah, yang menjadi tema kepada kita hari ini, yang menjadi renungan bagi kita adalah hidup yang diubahkan. Sekali lagi, hidup yang diubahkan. Menjadi hidup yang diubahkan, sesuatu hal yang sulit dan bahkan pergumulan bagi banyak orang, terutama bagi pemuda-pemuda. Bagaimana cara kita untuk menjadi pemuda yang diubahkan oleh Tuhan? Kita melihat bahwa banyak orang, pemuda-pemuda Kristen, merasa frustasi karena mengalami kesulitan untuk berubah. Padahal kita mengetahui bahwa kita sebagai orang Kristen ini sudah percaya dan sudah sadar bahwa ketika kita di dalam Yesus, kita menerima, maka kita sebagai ciptaan baru. Kita sudah diubahkan Tuhan menjadi ciptaan yang baru. Dan bahkan kita mengetahui bahwa hal itu sudah benar-benar terjadi dalam diri kita. Tetapi kejadiannya yang terjadi adalah banyak di antara kita yang masih terpenjara oleh kehidupan lama. Mungkin teman-teman mengalami hal ini juga, kita pernah mengalami. Kita mau berubah,
Mungkin teman-teman pernah mengalami hal ini. Kita pernah jatuh di titik-titik paling terbawah. Pernah nggak teman-teman mau ingin berubah tetapi tiba-tiba banyak godaan, banyak cobaan dari teman-teman dalam diri sendiri? Pernah nggak? Ya, Halo? pernah. Pernah ya? Pasti pernah ya? Saya juga secara pribadi. Ketika saya mau berubah, oh tiba-tiba ada godaan. Dan terkhusus pada pemuda-pemuda pemudi, pasti mereka akan mengalami hal ini. Ketika kita mau berubah, oh tiba-tiba ada godaan. Kita mau berubah, tiba-tiba ada cobaan. Pasti kita mengalami hal seperti itu, ya teman-teman. Tapi di sini saya mau mengajak kita untuk mau mengubah dengan benar-benar untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Pasti di antara kita pasti pernah merasakan ambyar. Siapa yang pernah merasakan ambyar? Ambyar, kita merasa hancur, kita merasa kecewa, kita merasa aku tidak bisa, aku sudah merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Saya merasa bahwa diri saya ini sudah jauh dari Tuhan dan saya bukan siapa-siapa lagi. Pernah nggak merasa seperti itu? Pasti merasa putus asa dan tidak mau mengubah, tidak bisa mengubah lagi. Pasti pernah. Nah, kali ini saya akan mau mengajak teman-teman untuk membuka Alkitab yang terambil dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Halo? Ya, lanjut. Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Sudah ditemukan? Macet ya? Maaf, macet ya? Apakah Roma? Oh, Roma 11 ayat 1 sampai 8. oh iya Kak. Macet ya? Maaf ya. Ini kebetulan di tempat pelayanan susah sinyalnya. Udah ketemu ya? Sudah Kak. Oke. Saya minta siapa Mbak ini yang namanya? Saya minta Mbak Dian ya, Kak Dian, untuk bacakan kepada kita. Roma 11 ayat 1 sampai 8 ya Kak. 12. Oh, Roma 12. Nah, Roma ayat 12 ayat 1 sampai 8. ya. Oke, saya akan baca ya. Roma 12, persembahan yang benar. Ayat 1, karena itu saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang Dia anugerahkan kepadaku, berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa hingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab kamu seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Amin.
Terima kasih. Ya, terima kasih. Sebelum saya menyampaikan firman ini, menurut teman-teman, apakah perubahan hidup itu sesuatu yang bisa terjadi? Halo? Iya Kak, iya ya. Apakah menurut teman-teman, apakah perubahan hidup itu sesuatu yang bisa terjadi? Iya benar Kak. Iya. Ya, benar. Nah, benar yang dikatakan teman-teman. Perubahan hidup itu, perubahan itu pasti akan terjadi. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, perubahan hidup bisa terjadi, dan perubahan terjadi bukan dimulai dari luar, tetapi dimulai dari dalam. Bukan karena usaha, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang ada dalam diri kita. Nah, beberapa poin yang perlu kita pelajari pada malam hari ini, gimana kita perlu belajar untuk merenungkan. Yang pertama, kita belajar mempersembahkan tubuh. Di mana pada ayat ke-1 itu poinnya adalah persembahkanlah tubuhmu. Ayat ke-1 saya akan membacakan kepada kita. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, teman-teman, dalam kasih karunia, Yesus sendiri telah mempersembahkan tubuhnya untuk menebus tubuh kita yang berdosa ini. Tujuannya apa? Agar kasih karunia itu terus bekerja mengubahkan hidup kita. Kita percaya itu? Amin. Amin. Amin amin. Nah, Amin, Kak. Tuhan itu mempersembahkan dirinya. Nah, maka seharusnya kita pun sebagai umat yang telah percaya, kita perlu untuk mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, baik untuk melayani kepada Tuhan, baik untuk menggunakan karunia-karunia yang ada dalam diri kita, itu akan kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, saya berikan ilustrasi kepada teman-teman untuk sebagai penguatan kita. Mungkin ini sering kita dengar ya, perubahan ular sama kupu-kupu, ulat itu. Nah, kita melihat kalau ular, dia berubah, dia hanya sekedar mengganti kulit. Tujuan ular merubah kulitnya, dia untuk menggemukkan dirinya. Dia semakin membesar. Tetapi ketika kita melihat ular itu ketika dia mengubah atau merubah kulitnya, enggak merubah warna kulitnya atau model dari ular tersebut. Dia tidak akan berubah. Cuman yang berubah adalah dia bertambah besar dan warna kulitnya tetap. Nah, di situ kita melihat bahwa ular ketika dia sudah mengubah dirinya itu, dia semakin membesar dan karakternya semakin bisa dikatakan nakal ya. Dia bisa semakin berbisa. Kalau mencari mangsa semakin banyak, karena dia semakin menggemukkan diri, semakin bertambah besar. Tujuannya dia mengganti kulit itu karena dia udah nggak pakai kulitnya yang lama, dia mau yang baru untuk dirinya sendiri. Sedangkan kalau kita lihat dari kupu-kupu, nah dari kupu-kupu ini dia dari telur atau larva dia menjadi kepompong, terus dia menjadi ulat. Nah, di saat dia menjadi ulat itu pasti dia ditakutin oleh banyak orang. Apalagi para cewek-cewek ini pasti takut sama ulat. Siapa yang takut ulat? Nah, dia pasti ditakutin dan dibenci karena pekerjaannya adalah merusak tanaman. Dia pasti merusak tanaman, di mana-mana dia makan pucuk tanaman. Dan kita melihat perubahan ketika dia benar-benar mau berubah, dia menjadi kepompong lagi. Dia berdiam diri selama 2 atau 5 hari, itu bisa dikatakan kayak puasa. Dia tenang di situ, dan di situ dia akan mengalami perubahan, dia menjadi kupu-kupu. Ketika dia menjadi kupu-kupu, apa yang terjadi? Bunga-bunga di tanaman
ngapain aja di tanaman. Nah, di situ dia menjadi berkat di tumbuh-tumbuhan itu, melakukan penyerbuka. Nah, kalau dia kalau dia terbang di bunga-bunga itu, di situ dia melakukan penyerbuka bunga, di mana di situ nanti bunganya semakin bisa melakukan pertumbuhan dan kalau di tumbuh-tumbuhan yang lain bisa berbuah gitu. Nah, jadi kupu-kupu ini kita melihat dia berubah dari yang tidak baik menjadi baik dan menjadi berkat bagi orang lain, bisa bermanfaat bagi tumbuh-tumbuhan yang lain. Enggak seperti ular. Kalau ular, dia berubah menggemukkan dirinya sendiri untuk keuntungan dirinya sendiri. Bahkan kalau dia sudah gemuk, makalah semakin berbisa, bisa memanfaatkan untuk memakan hewan-hewan yang lain seperti ayam, memakan hewan yang lain. Nah, itu perubahan yang kita lihat, dua perbedaan yang terjadi itu. Jadi kita perlu mencontoh seperti kupu-kupu ini. Dia berubah itu dari yang tidak baik menjadi yang baik, bahkan menjadi berkat. Enggak seperti ular, berubah untuk diri sendiri. Nah, melalui karunia-karunia tadi, kembali kepada karunia-karunia yang tadi, kita perlu juga menggunakan karunia-karunia yang tadi untuk melayani Tuhan. Di mana dikatakan di situ, barang siapa yang punya karunia yang berbeda-beda, baiklah ia menggunakan karunia-karunia tersebut. Kita diberi karunia-karunia yang berbeda. Ada yang bisa mengajar, ada yang bisa menasihati, dan lain-lain. Nah, yang menasihati silakanlah menasihati, yang mengajar silakan mengajar dengan sesuai kehendak Allah, sehingga tubuh ini kita benar-benar persembahkan kepada Tuhan. Itu akan menjadi persembahan yang baik di hadapan Tuhan, karena persembahan yang baik itu bukan hanya kita berikan harta kita kepada Tuhan, tetapi apa yang ada di dalam diri kita, karunia-karunia apa yang ada di dalam diri kita ini kita pergunakan untuk menjadi berkat kepada Tuhan. Pada ayat ke-6 dan 8 itu kita bisa melihat di situ bermacam-macam karunia. Kita melayani dengan karunia yang ada dalam diri kita sesuai dengan kebenaran dan kehendaknya. Tidak menggunakan karunia itu untuk disimpan sendiri seperti ular tadi, untuk keuntungan diri sendiri. Tapi kita membawa berkat dengan menggunakan hal itu, baik dalam talenta kecil atau besar, kita perlu mempertanggungjawabkan hal demikian di hadapan Tuhan. Dan tujuannya apa? Untuk memancarkan kemuliaan Allah. Itu bisa kita melihat di dalam Roma pasal 6 ayat 6. Saya akan membacakan kepada kita semua. Roma 6 ayat 6. Saya akan membacakan kepada kita. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita mengambarkan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Jadi teman-teman, kita yang sudah percaya kepada Kristus, kita harus yakin bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan, maka hidup kita akan tidak dikuasai oleh dosa lagi. Kita tidak menjadi hamba dosa lagi. Tidak akan terulang-ulang lagi untuk melakukan dosa yang sama atau keinginan-keinginan daging. Dan kita sudah turut disalibkan dengan dosa tersebut. Hidup ini akan menjadi persembahan yang indah, yang baru di hadapan Tuhan. Poin yang kedua, yaitu tidak menjadi serupa dengan dunia. Poin yang kedua itu tidak menjadi serupa dengan dunia. Itu bisa kita melihat pada ayatnya yang ke-1, yang tadi itu. Mana dikatakan di sini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini,
tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi di sini kita perlu mengubah sikap keduniawan kita, di mana hidup kita enggak serupa dengan dunia lagi. Ketika kita sudah hidup di dalam Kristus, hidup kita adalah seperti hidup orang yang telah menerima Kristus. Di mana di dalam Galatia pasal Galatia pasal 2 ayat yang ke-20, di situ dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku hidup sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi teman-teman, tidak menjadi serupa dengan dunia, berarti kita hidup di dalam Kristus itu. Hidup yang kita hidupi sekarang itu, kita perlu renungkan, apakah hidup kita untuk diri kita sendiri atau hidup untuk Kristus? Itu yang menjadi pertanyaan kepada kita. Hidup yang kita imani itu buat siapa? Buat diri kita atau buat Tuhan Yesus? Nah, yang tidak serupa dengan dunia itu, kita perlu mengetahui bahwa tidak membiarkan dosa berkuasa atas kita, atau segala kuasa-kuasa daging tidak akan berkuasa di dalam diri kita. Itu bisa kita melihat di dalam Roma pasal 6 ayat 12, dan kita juga dikatakan di situ tidak menyerahkan diri untuk berbuat dosa. Kita bisa melihat di dalam Roma pasal 6 ayat 13. Jadi kita sebagai ciptaan Tuhan yang telah ditebus itu perlu mengetahui bahwa hidup saya ini hidup untuk Tuhan, bukan untuk duniawi. Nah, sebagai poin yang ketiga, memperbaharui pikiran. Yang Halo. Wah, jaringan toh? Atau salah saya sendiri? Sama-sama. Oh, kirain sama saya sendiri. Wah, parah. Jaring. Mengubah sinyal sekarang. Iya, bukan mengubah. Coba deh kakaknya itu keluar dulu. Coba deh kakaknya keluar dulu, nanti masuk lagi. Itu udah masuk ya. Wahyu Wijaya. Namanya bagus tau. Wahyu. Kamu juga Agnes bagus dong. Haleluya. Kakaknya nggak ada suara ya? Semangat dulu prediksi. Ini kakaknya coba keluar dulu baru join lagi. Poin ketiga ya, poin ketiga mengubah pikiran. Pikirkan apa yang kamu ubahkan. Ya, Haleluya. jangan pada hal yang kamu pikirkan. Silakan dinyatakan yang kontri. Kak Selala coba WA kakaknya kak. Saya nggak ada nomornya.
Halo Kak Dian. Halo Kak Halo? Dian. Oke Kak, kita Salam, masuk Dek. dalam doa syafaat. Kita masuk dalam doa syafaat. Oh iya, aku alihkan dulu Oke, ini. siap siap. Bentar ya. Dia ada Ya doa bentar. yang Iya, gimana Kak? doakan keluarga Bang Iparku, udah 8 hari belum ditemukan. Minggu yang lalu dia mancing 4 orang dan 3 orang selamat dan yang satu masih belum didapat. Dan saya mohon nanti dalam adik, kalau abang itu sudah betul meninggal, dan semoga secepatnya tubuhnya didapatkan. Tapi kalau masih hidup, dan semoga kita dengar kabar agar keluarga bisa tenang pikiran dan agar mereka tahu di mana itu saudara itu, apakah hilang atau meninggal gitu. Iya, Terima kasih. Bapak Mari dari Nununya ya. oh iya ya. Saya Iya, ada doa juga sudah Kak ada Dian ya. kedua. Halo? Halo, Ya gimana? yang gua sama siapa malam ini? Cynthia nih ya. Iya Kak. Nanti saya ada doa Iya, juga saya nih minta ya. dukungan lo untuk semuanya. Gimana? Ya duluan Pak Rizky ya. Minta doa aja. Saya sering sakit hati. Maksud, maksudnya, maksudnya, maksudnya gini. Maksudnya bukan sakit hati. Maksudnya bukan sakit hati karena apa-apa. Tapi kalau minum kopi gitu ya, minum kopi kebanyakan gula, kayaknya hati saya itu udah mulai apa ya, udah mulai terganggu. Apa namanya? Liver. Bukan sakit hati karena orang lain gitu. Iya, tapi kayaknya Haleluya. Tadi berpikiran hal ya. iya. Gimana Kak? Enggak lah. Putus. Iya, iya, iya. Enggak, maksudnya livernya udah mulai apa ya, kayak gimana? Dia jujur aja. Ah? Enggak lah. Iya. Minta doa aja sih kayak supaya nggak terjadi apa-apa lah. Oh iya. Cuma itu doang. Maksudnya yang lain ada? Dari aku Kak, Ya. eh, terima kasih sebelum bantu dalam doa aja nanti. eh Soalnya kita lagi berduka, sebenarnya lagi berduka lah ya. Saudara atau family itu lagi apa? Udah pulang di rumah Bapak. Jadi semoga keluarga yang ditinggalkan gitu udah dihibur sama Roh Kudus itu supaya bisa dikuatkan. Udah itu aja sih. Terus satu lagi buat keluarga juga biar diberikan kesehatan selalu gitu. Terima Oh, kasih. iya. Itu Kak Apri katanya mau copot jantungnya aja. Kita doakan juga. Oke, itu aja Dian. Ya, Dian juga gak bagus sinyalnya juga.
Semuanya nggak bagus jaringannya. Kok macet-macet semua suara. Oke teman-teman, kita bisa mulai doa. Kita sudah bisa mulaikan. Udah kak, udah. Bisa kak. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami sangat bersyukur atas anugerah-Mu yang Engkau selalu berikan di dalam hidup kami Tuhan. Di mana Tuhan telah menolong kami dari pagi hingga malam ini, dan kami telah melakukan aktivitas kami Tuhan. Kami tahu itu semua bukan karena kekuatan kami, kehebatan kami, melainkan kasih anugerah-Mu yang Engkau selalu berikan kepada kami. Bapa, sepanjang hari ini banyak kesalahan yang kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, baik tutur kata kami, perbuatan kami, isi hati kami, pemikiran kami Tuhan. Pada malam hari ini kami minta pengampunan dari Engkau. Setiap dosa yang kami perbuat, biarlah Tuhan yang menghapuskan di atas kayu salib. Bapa, pada malam hari ini kami akan membawakan pokok-pokok doa, minta pertolongan dan penyembuhan dari Engkau. Kiranya setiap apa yang dia alami pada saat ini Tuhan akan sembuhkan. Dan hamba-Mu juga Tuhan, kami berdoa buat keluarga Kak Edi, di mana kakak iparnya Tuhan sedang keluarganya sedang dalam khawatir. Jika Tuhan sudah panggil, biarlah tubuh ditemukan, dan jika dalam keadaan hidup Tuhan, biarlah secepatnya menemukan tubuhnya Tuhan, sehingga nanti keluarga tidak akan khawatir Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu melindungi, dan sehingga berikutnya Tuhan, hari berikutnya keluarga akan memuji Engkau dengan menemukan tubuh Tuhan. Dan hamba-Mu juga Tuhan berdoa buat saudara Lois, di mana saat ini sedang mengalami duka. Kiranya ya keluarga yang ditinggalkan Tuhan yang menghibur, menguatkan. Kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada mereka. Dan mana Tuhan, kami percaya hidup kami bukan selamanya di dunia ini. Suatu saat nanti Tuhan datang seperti pencuri. Kami tidak tahu kapan Tuhan memanggil kami, tetapi dengan hal ini Tuhan, kami meminta pertolongan-Mu, biar Tuhan selalu melindungi, menolong kami Tuhan. Dan pada malam hari ini Tuhan, berbagai kami yang hadir di grup ini, berbagai pergumulan yang kami bawa di hadapan-Mu. Tuhan tahu setiap isi hati kami. Jika kami ada di antara kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan selalu memberkati, menguatkan kami, menyembuhkan kami, karena Engkau dokter di atas segala dokter Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini hamba-Mu juga berdoa buat negara kami. Kiranya Tuhan selalu memimpin Presiden kami sampai pemimpin di pelosok Tuhan. Berikanlah hati yang bijaksana kepada mereka untuk mengambil keputusan, di mana di negara kami Tuhan berbagai ragam, berbagai ras dan etnis Tuhan. Kami percaya di dalam kasih-Mu kami hanya satu Tuhan. Tuhan, dan terlebih kami juga berdoa buat saudara kami yang ada di NTT Tuhan, di mana sedang mengalami musibah Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan bagi mereka dan keluarga yang mengalami duka. Kami meminta penghiburan dari Engkau Tuhan. Hiburlah setiap isi hati mereka. Dengan Tuhan, secara manusia mereka tidak akan terima. Tetapi kami percaya ada kehendak Tuhan yang terbaik di mana waktu ini Tuhan yang sedang mereka alami. Tuhan, segala kebutuhan yang mereka butuhkan pada saat ini, kiranya Tuhan yang menyediakan dengan menggerakkan isi hati sesama kami untuk menolong mereka. Tuhan, juga kami berdoa khususnya saudara LP yang adiknya pada saat ini sedang sakit Tuhan. Kami tidak tahu apa yang adiknya sedang alami pada saat ini. Kami percaya dengan bilir-Mu Tuhan, segala penyakit yang dia alami Tuhan akan sembuhkan, sebab Tuhan adalah dokter di atas segala dokter Tuhan. Dan khususnya buat di grup ini Tuhan, kiranya Tuhan selalu memberikan kepada kami hati yang saling kerjasama Tuhan untuk melayani Engkau.
Tetapi dengan grup kami ini Tuhan bukan menyombongkan, tetapi biarlah kami terus-menerus belajar kebenaran Tuhan. Biar kami semakin menjadi berkat bagi sesama kami Tuhan. Dan pada saat ini hamba-Mu juga berdoa buat di Jawa Timur yang sedang mengalami gempa Tuhan, kiranya Tuhan menjauhkan umat-Mu dari segala musibah Tuhan, dan segala yang mereka khawatir pada saat ini Tuhan, kiranya Tuhan selalu mendengarkan setiap isi hati mereka Tuhan. Biar Tuhan yang menjauhkan dari segala korban Tuhan dari gempa, dan biarlah Tuhan yang selalu melindungi mereka di sana. Dan khususnya Tuhan buat kami yang sedang kuliah, kiranya selalu memberikan pertolongan kepada kami, kekuatan untuk menyelesaikan studi kami dengan baik Tuhan, yang sedang berjuang menyusun skripsi. Kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan bagi teman-teman kami, kekuatan, dan mendapat ide-ide baru dari Engkau Tuhan, sehingga mereka nanti dapat mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan hamba-Mu juga Tuhan berdoa buat saudara kami yang sedang berjuang mencari nafkah hidup Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan yang selalu memberikan kekuatan kepada mereka, segala usaha pekerjaan mereka Tuhan selalu berbuat berhasil. Dan kami juga tidak berdoa buat orang tua kami, saudara kami Tuhan, baik yang ada di Nias maupun di luar Nias Tuhan. Dimanapun mereka berada pada saat ini, Tuhan selalu melindungi mereka. Setiap usaha pekerjaan mereka Tuhan buat berhasil. Jika orang tua kami dalam pergumulan Tuhan, hanya dua yang kami bisa panjatkan di hadirat-Mu Tuhan. Dengarkanlah setiap pergumulan yang mereka gumulkan Tuhan. Dan jika di antara orang tua kami yang sedang mengalami sakit, kiranya Tuhan juga menyembuhkan penyakit mereka. Kiranya Tuhan selalu menolong mereka, mengangkat penyakit mereka yang ada di tubuh mereka, sehingga mereka bisa beraktivitas kembali dan terus-menerus memuji nama-Mu Tuhan. Dan jika ada saudara kami yang sedang mengalami sakit Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu mengangkat penyakit mereka yang ada di tubuh mereka Tuhan. Keluarga kami Tuhan, kiranya Tuhan yang menjaga sepanjang malam hari ini Tuhan, sehingga esok harinya, dan hingga mereka tidak henti mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Tuhan, inilah doa-doa kami yang kami naikkan kepada-Mu. Kami di grup ini Tuhan berbagai daerah, satu sama lain kami tidak akan ketahui. Kami tidak saling mengenal Tuhan, tetapi di dalam kasih-Mu kami percaya Tuhan yang selalu memberikan kepada kami kerjasama untuk menjadi terang bagi dunia kami ini Tuhan, di negara kami, dan khususnya juga di Pulau Nias Tuhan, sehingga kami bisa membawa perubahan dan menunjukkan kebenaran-Mu kepada orang yang membutuhkan Tuhan. Inilah doa-doa kami Tuhan, dan waktu selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan selalu berkarya, kiranya Tuhan selalu menolong setiap langkah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Amin. Baik, terima kasih ya buat Kak Dian. Buat Kak Dian yang udah memimpin kita dalam doa. Semoga semuanya bisa terkabulkan. Amin. Amin. Oke, sekarang kita
kembali ya. Walaupun tadi udah saya hubungin firman Tuhannya, katanya dia minta maaf ya sebesar-besarnya, soalnya dia tadi pakai wifi terus udah mati lampu ya, jadi terputus deh koneksinya. Tapi semoga kita dengan Tuhan nggak terputus koneksinya lah ya, amin. 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 Sekarang kita masuk sharing-sharing aja ya. Bagi saudara-saudara yang mau sharing gitu tentang firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya tadi, kita persilakan. Mengapa kita masih memberi persembahan dalam bentuk uang? Padahal firman Tuhan mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepadanya, dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Coba beri penjelasan yang mendetail. Maaf lewat chat, soalnya jaringan saya kurang bagus. Oke, demikian. Cok, gini aja Kak Lois, tolong screen kata-katanya baru kirim di WhatsApp Kak, biar saya baca. Kalau saya kakak baca, nggak masuk di otakku. Dikirim di mana tuh? Coba kirim screen kata-katanya, baru langsung kirim di WhatsApp, Japri. Ya, kalau terbuka WA aku ya. Terbuka dong. Tadi sih hang, karena belum dibaguskan kali. Gitu. Salam Kak Dubes, selamat malam. Iya, kalau di sini mati lampu ya, jadi bisa nyalain. Oh iya Kak, ya apa-apa. Kakak bergabung aja sudah senang. Udah, Dek. Ini dari orang kakak-kakak senior ini tidak ada yang mau jawab ya? Oke, baik. Terima kasih. Saya coba jawab dari pertanyaan Kak Sapu tadi. Mas Firman Lawal. Mulai ya? Halo. Ya Bang, silakan. Bang, ya Bang. Oke, baik. Terima kasih. Saya coba baca sekali lagi pertanyaan dari saudara Firman Lawal, yaitu mengapa kita masih memberi persembahan dalam bentuk uang? Padahal firman Tuhan mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepadanya, dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Oke, baik, terima kasih. Yang pertama, kalau kita boleh jelaskan bahwa juga salah satu sebagai persembahan yang secara umum kita berikan kepada Tuhan. Itu yang pertama. Maksudnya bukan dalam arti itu yang perlu kita berikan sebagai persembahan kepada Tuhan. Itu juga termasuk bagi tubuh kita. Kemudian tubuh itu adalah hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan, dan sebagai tubuh kita yang sejati itu yang dia maksudkan. Kalau kita melihat dari kitab-kitab dari Perjanjian Lama, kalau kita melihat bagaimana Tuhan menginginkan suatu persembahan itu dari orang-orang Israel. Nah, seperti di dalam kitab Bilangan ini, coba teman-teman buka dari Bilangan 7. Di situ beberapa urainya yang
Tuhan minta persembahan dari pemimpin-pemimpin Israel pada waktu itu. Nah, jadi di situ bukan hanya uang, bahkan bukan hanya uang yang Tuhan mau, tetapi Dia menginginkan untuk persembahan itu adalah untuk membangun suatu kalau kita bawa di dalam kata aslinya adalah gereja. Nah, tubuh kita itu adalah tubuh yang memberikan suatu yang lebih baik kepada Tuhan. Seperti apa? Seperti kita sungguh-sungguh setia dan melakukan firman Tuhan. Itulah persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan kita melakukannya dan juga menolong orang-orang. Itu adalah tubuh yang sejati kepada Tuhan. Nah, kadang-kadang sering kita kadang-kadang kita merasa bahwa hanya sebatas mengikuti ibadah, hanya sekilas untuk mendengar firman Tuhan, padahal kita tidak bisa melakukan firman Tuhan. Nah, itu yang Tuhan inginkan, itu yang Tuhan minta. Bagaimanakah kita memberi tubuh yang sejati itu? Bagaimanakah kita mempersembahkan tubuh kita itu sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan? Nah, mulai dari diri kita sendiri. Bagaimanakah kita harus mengoreksi diri kita untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan? Itulah yang Tuhan minta. Dan kemudian tadi uang itu adalah kalau kita berbicara tentang uang dalam persembahan adalah suatu persembahan yang dapat juga digunakan di dalam gereja. Nah, seperti apa? Seperti di dalam gereja itu, maksudnya sebagai tambahan untuk memberi yang terbaik. Bukan dalam arti kita memberi persembahan kita untuk pendeta, bukan persembahan kita memberi kepada untuk dipakai untuk segala-segalanya, tapi untuk Tuhan, untuk membangun ruang Tuhan, untuk membangun tempat bagaimana orang-orang datang kepada Tuhan tetap mengambil suatu hal yang menjadi persembahan yang baik dan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Nah, itu adalah mengapa sampai saat ini bahkan bukan hanya satu gereja atau hanya beberapa, tapi ini secara umum bahwa uang itu adalah juga termasuk persembahan yang baik kepada Tuhan. Mengapa? Ada juga firman Tuhan mengatakan, saya tidak tahu, kayaknya di salah satu Amsal sama Mas sudah berkata bahwa ketika kamu mempersembahkan itu jangan dilihat oleh tangan kananmu atau tangan kirimu. Mungkin nanti kalau ada teman-teman mendapatkan ayat itu bisa ditulis di dalam kolom komentar. Ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Itu menurut pemahaman saya sendiri. Jika ada dari teman-teman semua mohon diperjelaskan. Mungkin saya banyak keterbatasan saya untuk menyampaikannya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Oke, kita yakin dulu bahwa uang itu segala apa yang kita dapat itu kita yakin bahwa berkat Tuhan, ya. Iya kan? Bang Novel, yakin Bang bahwa dapat uang itu adalah berkat Tuhan kan? Halo Bang Novel. Abang yakin bahwa uang itu adalah, kalau saudara dapat itu berkat Tuhan, ya? Kalau pribadi saya yakin, tapi kalau yang Bang, soalnya beda-beda orang. Ada juga yang kerjanya halal, ada juga yang kerja halal. Itu. Enggak, di saat abang dapat uang itu berkat Tuhan atau bukan? Berkat. Nah, berkat Tuhan itu kita butuh ucapan syukur atau enggak? Halo Bang Novel, ya, kita butuh ucapan syukur kan? Betul. Nah, itu tandanya kita kasih uang itu karena kita yakin. Sebelum kita makan kita kasih dulu sama dia. Tanda ucapan syukur kepada Tuhan. Kita kasih uang itu tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena kita yakin apa yang kita dapat itu semua karena berkat Tuhan. Tapi memberinya itu bukan karena terpaksa. Namanya hati. Hati yang tulus untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Disitulah caranya tubuh itu nanti menjadi berkat.
menjadi persembahan yang benar. Nah, itu yang saya jelaskan bahwa tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Itulah yang saya berikan kepada saudara, bahwa uang itu berkat Tuhan. Kalau kita berternak itu berkat Tuhan. Pohon itu kalau berbuah itu berkat Tuhan. Dan saya duluan ke Tuhan untuk mengucap syukur kepadanya. Itu yang saya berikan kepada saudara. Bahwa kita yakin bahwa berkat Tuhan itu, kita yakin kita dapat itu berkat Tuhan. Nah, kalau kita yakin bahwa berkat Tuhan, perlu kita mengucap syukur atau enggak? Nah, kalau kita perlu ya, kalau dapat uang ya, apa yang kamu berikan? Ya, itulah Bang yang saya bisa sampaikan. Kalau enggak lengkap ya, ada si senior yang eksegesi, yang senior yang tahu bahasa Yunani, tahu bahasa Ibrani, bahasa Inggris, bahasa Jerman, semua mereka tahu. Bang April Jega loh yang lebih keren kalau tentang ini. Aduh, hai. May gimana itu be Bang Edison Aduh. Oke, teman-teman, saya sih nggak terlalu apa ya, nggak terlalu pintar-pintar sekali sih, sama-sama belajar gitu kan. Oke, mungkin sering sekali teman-teman kita memberikan persembahan kita di gereja ya. Seperti yang tadi dikatakan, persembahan yang sesungguhnya adalah tubuh diri kita sendiri. Itu persembahan yang Tuhan inginkan. Tapi kenapa kita sebagai manusia memberikan persembahan berbentuk materi atau uang? Ya, sering kita sih melihat di gereja ada itu. Di mana itu ya? Aduh, lupa saya. Dalam Maleakhi 3 ayat 10 ya. Mungkin itu lebih jelas mengatakan persembahan di sana. Ya. Kenapa harus kita memberi persembahan? Ya, ya memang persembahan persepuluhan dengan berbentuk materi. Dan sebelumnya juga di dalam perjanjian lama juga banyak ayat-ayat tentang persepuluhan atau persembahan-persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Dan di dalam perjanjian baru juga ya diterangkan di dalam Ibrani ada dijelaskan di sana bahwa yang menerima persembahan itu kepada orang yang layak. Gitu kan. Artinya persembahan dengan bentuk materi atau uang itu bukan semata-mata khusus orang tertentu, tapi sudah dijelaskan sebelumnya tadi sih. Benar sih kata Bang Edison dengan saudara Gusman Bulodo tadi bahwa materi itu dipersembahkan di gereja untuk menyebarkan atau memperluas ladangnya Tuhan. Ya. Menjangkau jiwa-jiwa. Kalau seorang penginjil atau anak-anak Tuhan yang sedang melakukan penginjilan atau misionaris ya, mungkin apakah dia sanggup ya dengan tidak makan, tidak minum, tidak membutuhkan uang di dalam pelayanannya, apakah dia itu bisa melakukan pelayanan itu tanpa uang? Nggak mungkin kan. Sebesar walaupun kita mengatakan kita orang percaya iman, ya kita jasmani kita butuh makanan, bukan hanya rohani kita yang butuh makanan, tapi jasmani. Nah, makanya persembahan itulah yang dibentuk dengan uang. Mungkin dulu persembahan yang diberikan kepada Tuhan berbentuk hewan atau apa. Ya. Tapi yang dimaksud di sini sebenarnya sih persembahan yang benar itu adalah diri kita. Tapi kalau materi ini untuk memperluas ladangnya Tuhan. Bukan untuk kebutuhan pribadi atau kebutuhan hamba Tuhan tertentu yang ada di situ, tidak. Ya. Tapi memperluas ladangnya Tuhan. Cuman itu sih, mungkin ada yang lebih menjelaskan lagi. Baik,
dari saya, dari Duber Kastoria Telambanua. Sorry ya, baru bergabung. Jadi dari tadi, mulai dari Kak Agus, Kak siapa Edison, sampai Kak Zega April, Kak April Zega, kebalik namanya di sini. Sorry ya, nggak kelihatan muka saya. Nah, dari penjelasan teman-teman, saya sangat setuju sekali. Sampai di akhir dijelaskan sama Kak April. Jadi, Saudara Novan ya, Saudara Novan nanti bisa buka dari Maleakhi pasal 3. Saya cari-cari Alkitab tadi karena udah padam lampu. Tapi kayaknya ini penting banget supaya kita bisa bahas sama-sama. Dari Maleakhi pasal 3 ayat 9 supaya membuktikan saja. Ayatnya yang 10 Maleakhi pasal 3 ayatnya yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi itu sangat membuktikan teman-teman bahwa persembahan persepuluhan itu sebuah suatu keharusan dalam diri kita untuk memberikan persepuluhan. Yang pertama tadi sudah dijelaskan sama Kak April untuk memperluas pelayanan atau pekerjaan yang saat ini seperti yang ada di gereja-gereja, dan itu juga membantu. Tadi Kak April sudah jelaskan. Mungkin nanti di imamat atau di bilangan atau imamat ya udah mulai persepuluhan itu. Bilangan kan? Nah, Imamat pun ada imamat. Oh, imamat. Nah, di situ nanti dimulai akan dijabarkan tentang persembahan persepuluhan itu. Nah, persembahan persepuluhan itu juga membantu para imam-imam yang pada saat itu. Jadi nanti bisa dibaca dengan baik karena tanpa kita jelaskan kita bisa lihat kok kalau benar-benar kita baca dengan baik-baik dari kitab imamat itu karena dijelaskan banget di situ. Jadi seperti itu teman-teman semua, itu tanggapan saya. Karena sudah mewakili Kak April ini. Tadi sebelum dijelaskan saya udah mau ngomong di situ, tapi udah nutupin semua. Itu aja ya. Terima kasih. Baik, boleh saya menyampaikan? Halo. Silahkan. Silakan, Pak. PWL ya. Halo. Iya, silakan. Iya, silakan. Ini yang menjadi pertanyaan ini yang dibahas kenapa harus persembahan dalam bentuk uang? Apakah yang paling dalam pertanyaan ini dalam bentuk uang, dan kita sudah mempersembahkan tubuh, mengapa harus dalam bentuk uang? Itu pertanyaan yang dari atas itu yang paling itu dijelaskan. Oke, saya langsung ini ya. Sebenarnya dari pertanyaan ini udah dijawab dari tadi. Iya. Karena gimana ya bilangnya? Persembahan yang terbaik itu adalah diri kita sendiri, kehidupan kita ini. Kenapa harus membahas materi persembahan itu? Karena persembahan yang kita berikan itu berguna untuk pekerjaan Tuhan. Gitu loh. Apakah kalau mempersembahkan tubuh, apakah itu tidak memperluas kerajaan surga? Iya, memperluas. Itu tadi saya udah bilang ya. Iya. Yang gimana bilangnya? Supaya lebih jelas ya. Yang pertama, gini loh. Kalau di dalam gereja tidak ada uang atau persembahan yang kita bawa, tentunya
pelayanan atau pekerjaan Tuhan saat ini bukan berarti nggak bakalan jalan. Karena segala sesuatu yang kita lakukan pasti memerlukan uang. Lalu apa kaitan uang dengan kehidupan kita ini? Ya, saya sudah kasih tahu tadi, persembahan yang sesungguhnya itu adalah kehidupan kita sendiri. Gitu sih. Oke, terima kasih. Sebentar ya, saya lagi cari ayat. Haleluya. Teman-teman bisa lanjutkan aja. Karena kalau saya nggak bisa ngomong tanpa ayat. Siap kata Ubed. Kita tanya kenapa dikasih di gereja, kenapa kita kasih di pendeta. Nah, oke loh, kenapa kita kasih buat. Itu kembalinya semua nanti itu loh. Kalau secara materi, kenapa kepada pendeta kita kasih? Harusnya kalau mau mempertanyakan ini, harusnya ada bukti-bukti ayat yang memang mendukung dari dari pertanyaan-pertanyaan mereka ini, supaya lebih ini aja, lebih nyatu-nyatu semua tanggapan-tanggapan kita semua sih. Betul sekali, Kakak. Oke Kak Duber, biar saya coba ya. Tadi Saudara Priaman tadi mengapa harus ada uang ya? Jadi biar saya baca saya baca Alkitab dari kitab Bilangan. Ini adalah sebenarnya bukan hanya uang, tapi kan tadi diminta mengapa harus uang. Nah, di sini Tuhan menunjukkan beberapa atau berkata bukan hanya sebatas uang, tapi di sini Tuhan meminta kepada setiap pemimpin-pemimpin pada waktu itu. Di sini berkata, lagi para pemimpin mempersembahkan persembahan penghabisan mezbah. Pada hari mezbah itu diurapi para pemimpin membawa persembahan mereka ke depan mezbah itu. Tuhan berfirman kepada Musa, satu pemimpin setiap hari haruslah mempersembahkannya untuk penghabisan mezbah itu. Yang mempersembahkan persembahannya pada hari pertama ialah Hasan bin Amid dari Yehuda. Persembahannya itulah satu pinggan perak 130 sikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak 70 sikal beratnya, dan ditimbang menurut sikal kudus. Dan juga ada beberapa seperti domba, seperti makanan-makanan lainnya yang Tuhan minta kepada setiap pemimpin-pemimpin Israel pada waktu itu. Jadi bukan hanya uang. Jadi tadi dijelaskan oleh Kak April bahwa itu juga sebagai untuk memperluaskan pelayanan terlebih di dalam gereja. Ya, enggak mungkin juga kita berjalan kalau seperti orang-orang yang menginjil. Ya, kalau dia tidak memberi tubuhnya untuk memakai uang untuk perjalanannya, maka hal itu tidak bisa berjalan dengan secara, meskipun ya memang kita kan memberi tubuh yang sejati, tapi enggak mungkin juga kalau saat ini kita harus berjalan dari sini memberitakan Injil di misalnya dari Nias kita memberitakan Injil di Jakarta, enggak mungkin kita jalan kaki. Ya, itulah salah satu atau gambaran yang dari pertanyaan yang disampaikan oleh Kak Firman Halau tadi, sebagai mengapakah kita kalau kita mempersembahkan Tuhan, mengapa harus bentuk dalam uang? Itu kan sudah menjadi sudah menjadi dasar, atau memang sudah hal kewajiban kita sebagai umat Kristen yang harusnya kita layak memberikan sesuatu kepada Tuhan. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bang. Boleh saya bertanya satu lagi, Bang? Siap. Boleh. Halo. Iya, boleh. Silakan. Apa ya?
apakah ketika kita memberikan persembahan uang, tidak dibahas tadi bahwa untuk bisa berjalannya kegiatan untuk gereja, untuk penginjilan, untuk bisa lancar itu. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah kita memberikan persembahan itu, apakah segala kegiatan yang menjadi kewajiban untuk gereja, apakah bisa itu lancar atau tidak? Coba diulang, saudara. Ketika kita memberikan persembahan tadi untuk atau memperluas atau membangun gereja, nah kita memberikan, apakah semua itu sudah berjalan untuk pembangunan ketika kita memberi itu, atau sudah berjalan kegiatan itu ketika kita memberikan persembahan sudah, atau bagaimana? Saya jawab singkat aja ya. Itu tergantung yang mengelolanya, tergantung gereja masing-masing. Betul sekali. Kalau uang kalau persembahan persepuluhan kita apa? Ya mereka pengerja-pengerja dan gembala-gembala. Makanya ada pengumuman di setiap gereja-gereja. Kita menggunakan uang ini di sini. Nah, disitulah kita melihat dari pengumuman-pengumuman yang diumumkan oleh petugasnya. Seperti yang dilakukan di gereja saya pada saat ini. Ketika ada perpuluhan, pasti selalu ada pengumuman. Diinfokan sebesar ini dipakai untuk pembangunan ini. Nah, disitulah kita bisa lihat. Itu saja, terima kasih. Mungkin ada dari yang lain untuk menanggapinya. Atau bagaimana dengan saudara Yaman? Apa masih kurang puas dengan tanggapan ini? Boleh saya bertanya? Boleh Pak, boleh. Boleh Pak. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan Yesus sendiri sebagai juru selamat dunia mengajarkan murid-muridnya juga untuk memberikan persepuluhan? Terima kasih. Bagaimana Pak? Oh, panggil Bapak kita ini. Saya bisa diulang pertanyaannya. Pengulang ya. Saya deg-degan soalnya ada Bang April Zeka soalnya. Oke, sekali lagi pertanyaannya. Yang mau saya tanyakan, apakah Tuhan Yesus sebagai juru selamat dunia juga mengajarkan kepada murid-muridnya juga untuk memberikan persepuluhan? Terima kasih. Udah paham ya? Ini sekali lagi bukan pertanyaan yang sudah disusun, tapi cuman kepengen aja tadi saya bertanya itu, soalnya jawabannya juga saya belum dapat ya. Bukan tebak-tebak teman-teman ya. Bukan. Udah paham semua ya? Oke, bisa saya jawab ya Pak Rizky ya. Gak tahu entah benar apa salah ini ya. Aku nggak tahu, cuman jawab aja gitu. Boleh, boleh. Maksudnya biar dapat pencerahan aja sih. Saya juga belum pernah tanya dan belum pernah saya dapat jawabannya. Iya sih, saya juga pernah, saya sudah berapa kali saya baca, tapi Tuhan Yesus memang nggak pernah mengajarkan bahwa berikan persembahan, ya kan? Tapi kalau
Soalnya itu yang ngomong-ngomong tentang persembahan itu di kitab Perjanjian Lama, dan itu pun kitab surat-surat Rasul Paulus gitu. Makanya saya coba menggalinya lebih dalam, kita diskusi gitu. Ah, itu dia, makanya aku selesaikan dulu kan gitu. Karena kalau aku bilang nanti sudah, karena di dalam Matius Lukas juga diajarkan di situ bahwa Tuhan mengatakan ada kaitannya di situ kan, orang-orang munafik gitu kan yang memberikan persembahan gitu kan. Apalagi, nah itu dia. Saya agak takut pertanyaan ini Pak Hesik ya. Ya gitu kan. Jadi ini makanya saya bilang karena ayatnya ada. Kalau saya bilang sudah karena ayatnya kamu pakai itu ya kan. Jadi memang Tuhan tidak mengajarkan bagi kita. Tapi sebelumnya Allah sudah mengajarkan untuk pemberian kemana arah persembahan yang sesungguhnya. Memang dalam kitab Roma seperti yang sudah dijelaskan bahwa tubuh kita yang sebenarnya. Memang Tuhan tidak ajarkan kepada murid-murid. Benar-benar dapat spiritual meaning dari penjelasanmu, Le. Ya waktu tahu profesor. Nuara tuh. Siapa bangku semandon? Waka ku batake win kata. Tanya ditanya bisa. Senior tuh. Arara. Mungkin ada jawaban dari Kaduber Kasturiain. Tadi di grup itu aku panggil dia abang tahu. Iyalah, ya panggil adik kamu juga. Antialah enggak apa. Ketawa saya tadi. Aduh, ketawa. Oh, jadi ini memanggil saya abang. Iya. Aku kira laki-laki, soalnya Duber, soalnya ada kakak tingkatku di kampus itu Duber namanya. Jadi aku kira, oh Duber, ini laki-laki pasti. Itu tuber Kak Hizkia, bukan Duber, itu tuber. Hampir mirip-mirip aja. Oke, silakan Kak Duber. Sebentar ya, sedang diputar ini. Karena sepertinya saya setuju dengan pendapat Kak April, karena nggak ada Yesus mengajarkan murid-muridnya. Nggak ada satupun ayat yang saya dapat ini. Bentar. Berarti ya. Kalian sama Bang Zeka ini sinkron ya? Kurang tahu dah. Oke. Iya, kalau diskusi kayak gini kan asik gitu ya. Aku senang soalnya. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Bang Zeka ini, waduh, luar biasa ya. Memberkati. Gimana Bang Tria Calon Banua? Aman, pas. Senior gue Bang Tria Manda juga. Gimana Bang Bu Lele? Ya luar biasa. Oke, ya. Saya juga sedang memikirkan tentang pertanyaan saudara. Ya, memang sih belum pernah ada yang terlalu dipikirkan. Ya, maksudnya ini kan kita mendalami firman Tuhan, jadi kita harus butuh pengertian, butuh pendalam atau pikiran. Ya, karena firman Tuhan itu bukan seperti kata-kata biasa. Jadi memang sih juga saya berpikir atau merenungkan, apakah Tuhan Yesus itu mengajarkan persembahan tadi ya? Itu bukan? Ya, persembahan itu. Ya, menurut saya persembahan itu, menurut saya itu kan kita kan sebagai umat Tuhan yang banyak mempunyai banyak cara-cara. Nah, contohnya saja kita sebagai umat Tuhan yang memiliki cara untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Yang pertama, kita masuk di dalam gereja, ya tentu saja kita harus disiplin. Intinya pertama-tama kita harus merapikan diri,
bukan hanya sembarang masuk gereja tanpa baju, itu salah satunya menurut saya sebagai cara kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kemudian kita masuk gereja tidak sembarang masuk, atau tidak keluar masuk gereja keluar masuk, itu maksudnya Tuhan berkenan kepada kita harus memberi cara-cara kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kemudian kita sungguh-sungguh mendengarkan, kita sungguh-sungguh melakukan dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu cara-cara kita. Demikian juga di dalam persembahan yang Tuhan, atau memang pertanyaan dari Kak Hizkia, apakah Tuhan Yesus itu mengajarkan memberi persepuluh? Ya memang tidak, memang Tuhan Yesus tidak mengajarkan, tetapi karena kita melihat beberapa ayat tentang persembahan itu, maka kita sebagai umat Tuhan, atau kita sebagai manusia yang memiliki pandangan kepada Tuhan, itu adalah cara-cara kita. Makanya di setiap gereja itu ada setiap tulisan firman Tuhan yang dicantumkan, baik itu di kotak persembahan maupun dimanapun ketika memberi persembahan, pasti tentu ayat dibacakan. Karena kami juga di sini di chapel kami, setiap kami memberi persembahan itu harus ada firman Tuhan yang berkaitan dengan persembahan. Nah, itu adalah salah satu cara kita sebagai umat Tuhan yang melakukan persembahan kepada Tuhan, yang memberi yang terbaik kepada Tuhan. Itu adalah cara kita, maksudnya model kita untuk bagaimanakah kita melihat, memandang persembahan itu, cara memberi persembahan itu yang lebih spesifik kepada Tuhan. Nah, itu adalah cara-cara kita memberi yang terbaik atau memberi persembahan kepada Tuhan. Memang Tuhan tidak mengajarkan persembahan itu kepada umatnya. Ya, itu saja, terima kasih. Thank you, thank you. Halo, bisa bertanya lagi? Silakan. Oke. Jawab pertanyaanku ya, ada pertanyaanku dulu ya. Thank you untuk. Maaf, teman-teman, waktu kita jangan terlalu banyak makan ya, karena juga kasihan kepada para hambanya yang melayani besok gitu ya. Kita juga harus menghargai soal itu. Baik, untuk Kak Edison, pertanyaannya bisa dilanjut besok atau gimana? Tapi satu orang lagi gitu ya, satu orang lagi. Pengen tahu. Saya pengen tahu. Itu gimana? Ya, saya kasih inilah nanti ya sama Katri nanti ya. Baik, silakan Kak Nota. Yuk, oke. Kan dikatakan di Roma ini di pasal yang ke-12 bahwasanya itu dengan engkau mempersembahkan tubuhmu yang hidup dan yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Oleh sebab itu kita untuk jemaat-jemaat pada zaman sekarang, jika kita salah mengertikan untuk ibadah yang sesungguhnya ini, karena pada zaman sekarang jemaat itu berpikir bahwa ibadah itu hanya berpergian ke gereja, berdoa dan beribadah di sana, berarti itu namanya ibadah. Lalu kita sebagai hamba Tuhan untuk memberikan logika agar logika jemaat tidak berputar atau menyalahgunakan ibadah yang sesungguhnya seperti apa. Bisa diulang lagi, Kak? Enggak, tadi suaranya tuh putus-putus dan mungkin ada dari kakak sendiri yang sudah mendengar dan bisa menjelaskan, silakan. Sama, kita juga nggak dengar. Oh, it's okay. Begini, kan dikatakan pada pasal yang ke-12 ini di Roma, yang mengatakan persembahkanlah tubuhmu yang kudus dan yang hidup, yang berkenaan, itulah ibadahmu yang sejati. Oleh sebab itu,
jemaat pada zaman sekarang agar tidak logika mereka tidak salah menggunakan atau mengertikan hal yang ini, mungkin mereka pada saat ini bertanya ibadah itu cukup hanya untuk bergereja, untuk ke gereja beribadah gitu toh, setiap hari Minggu atau setiap saat di mana-mana toh. Lalu kita sebagai hamba Tuhan, bagaimana cara kita memberikan atau membahasakan supaya ibadah yang sesungguhnya itu seperti apa? Kan mereka nanti kalau kita tanyakan itu bersama tubuhmu, berarti mungkin mereka berpikir berarti buat apa saya ke gereja hanya beribadah itu? Ya cukup saja saya mempersembahkan tubuh saya dengan lewat bersyukur. Bisa jadi itu bagaimana jalan yang kita tempuh untuk memberikan misalnya solusi ya, begitu. Oke, baik. Saya hanya menjawab singkat saja ya untuk saudara kita Nota ini. Baik Kak Nota, saya hanya menjawab singkat. Dengan hal itu kita sering beribadah, tapi memahami tentang akan hal ibadah tersebut, ibadah yang sesungguhnya gitu ya. Jadi ibadah yang sesungguhnya itu adalah ya hati yang merindukan atau yang sangat-sangat haus akan lapar gitu ya, akan firman Tuhan gitu ya. Intinya hatinya itu sudah dicurahkan sebuah kerinduan untuk datang ibadah. Jadi datang ibadah itu bukan hanya mempersembahkan diri saja, bukan hanya mempersembahkan barang atau segala macam gitu ya. Jadi ibadah juga tidak hanya segala secara jasmani gitu ya, dan kita harus benar-benar ibadah juga bukan hanya karena terpaksa atau pasrah gitu ya. Jadi tergantung saja pada diri kita sendiri gitu ya, tergantung pada niat hati kita, tergantung pada niat iman kita gitu. Jadi itu aja sih singkat saja dari saya. Mungkin dari kakak-kakak yang senior yang bisa menjelaskan lebih dalam lagi. Saya berikan waktu untuk beberapa menit lagi, kita akan masuk dalam doa penutup ibadah ya. Salam Tuhan Yesus berkati. Oke, ya diterima karena juga soalnya waktu kita sudah kepepet lah ya. Mungkin besok-besok kita lanjutkan untuk hal ini. Sebenarnya mungkin lagi ada sangkaan, tetapi tak apa-apa mungkin besok-besok kita lanjutkan. Oke, thank you. Oke, Kak Edison, besok-besok ya pertanyaannya Kak. Soalnya udah larut juga. Lah, Udah malam, saya sangat bersyukur. Kak Edison tahan sabar ya. Saya orang sabar. Orang sabar adalah orang yang melebihi pahlawan. Amin, puji Tuhan. Orang yang mengatai dirinya adalah sambut. Oke, saudara-saudaraku, teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, terima kasih buat kehadiran dan diskusinya malam ini sungguh luar biasa. Sangat-sangat memberkati kita semua yang mendengar dan yang memberikan solusi pertanyaan, itu luar biasa sekali. Oke, kita masuk dalam doa penutup ibadah kita, biar saya juga yang akan membawakannya. Tadi dari ketua, maksudnya dari firman, yang membawa firman Tuhan juga nggak bisa lagi join, udah kepepet sekali jaringannya, udah nggak bisa nyambung lagi gitu. Oke, mari kita langsung aja berdoa, mari kita satukan hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus buat kebaikan pada malam hari ini yang kami terima, dan kebaikan sepanjang hari ini Tuhan Yesus dalam kehidupan kami Bapa. Kami sudah menerima dengan sukacita Bapa, dengan kedamaian hati Tuhan Yesus. Terima kasih juga Bapak buat lawatan Tuhan Yesus untuk pertemuan pada malam hari ini, ibadah pada malam hari ini tidak sia-sia di hadapan Bapak. Selalu berjalan baik dan berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Dari awal kami melakukan ibadah, pertengahan sampai akhir, kami bisa menyelesaikannya dengan
hidup yang menerima berkat dari Allah Bapa yang di surga. Terima kasih Bapa yang di surga, kami sangat bersukacita, kami sangat bersyukur, kami sangat terberkati akan firman-firman dan setiap diskusi-diskusi yang telah kami berikan dan telah kami sampaikan dan yang telah kami tanyakan pada setiap kami masing-masing Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, lawatilah kami dalam setiap kehidupan kami masing-masing Tuhan Yesus. Kami akan persembahkan diri kami ini Bapa, tubuh kami Tuhan Yesus, agar kami Bapa bisa selalu merasakan kehadirat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Ya Bapak, kami juga berdoa Bapak buat teman-teman kami yang sudah join pada malam hari ini dan juga tadi yang barusan keluar Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang akan selalu turut bekerja dalam kehidupannya Tuhan Yesus, akan selalu bergandengan tangan dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, akan selalu bersama-sama dengan mereka. Jangan sampai kami tergoyahkan imannya Tuhan Yesus. Paganglah tangan kami ketika kami jatuh, kami percaya tangannya akan mampu mengangkat kami Tuhan Yesus. Ketika kami lemah, kami percaya Engkau mampu untuk menguatkan kami Bapa yang di surga. Kami percaya Roh Kudus akan selalu menemani setiap kehidupan langkah-langkah kami Tuhan Yesus. Ya Bapak, ampunilah jiwa-jiwa kami yang selalu lemah ini Tuhan Yesus. Ampunilah jiwa-jiwa kami yang selalu cepat sekali mudah untuk menyerah Tuhan Yesus. Ya kiranya Tuhan Yesus, kami minta, kami undang Roh Kudus, biar Roh Kudus selalu bekerja dalam setiap kehidupan kami masing-masing Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami persembahkan diri kami Bapak, kiranya Tuhan yang akan selalu menyertai seluruh aktivitas kami Tuhan Yesus. Bapak yang di surga, saya juga berdoa kepada pemimpin-pemimpin kami dan setiap anggota-anggota maupun pengurus Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang akan selalu bekerja, kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kiranya Tuhan memberikan semangat, dan kiranya juga Tuhan yang akan memberikan solusi-solusi dalam setiap persoalan-persoalan apapun itu Tuhan Yesus. Biar apapun yang terjadi, mereka akan selalu mengandalkan Allah Bapa yang di surga. Kami juga berdoa Bapa yang di surga untuk teman-teman kami yang tidak bisa join pada malam hari ini, lewat dari jaringan, lewat dari apapun kendala-kendalanya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang akan selalu menopang kehidupan mereka, kiranya Tuhan yang akan selalu memberikan mereka harapan, terus berharap di hadapan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kiranya juga Tuhan yang akan mempermudahkan setiap kesulitan yang mereka alami saat ini Bapa yang di surga. Bapa yang di surga, inilah kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang akan selalu datang dan berserah padamu Bapa yang di surga. Terimalah ibadah kami pada malam hari ini. Terimalah doa-doa kami yang telah kami panjatkan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan yang akan selalu mencurahkan sebuah kuasa-kuasa Roh Kudus-Mu dan darah-darah-Mu yang mengalir saling mengurapi kami setiap saat Tuhan Yesus. Kami percaya dan kami yakin Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepada anggota-anggota yang baru hadir dan yang baru join pada malam hari ini juga, biar kiranya Tuhan yang akan selalu menguduskan hatinya, kiranya Tuhan yang memberikan kerinduan dalam kehidupannya Tuhan Yesus, agar dia selalu datang Tuhan Yesus dan dia juga datang bukan hanya karena pasrah, keterpaksaan Tuhan Yesus, bukan hanya karena kebetulan, tapi karena oleh kasih karunia-Mu yang begitu indah dalam setiap kehidupan kami Tuhan di surga. Terima kasih, inilah tubuh kami serahkan dalam tangan-Mu. Sebentar lagi kami akan berpisah-pisah dan kami akan berbaring di tempat tidur kami dan kami akan melanjutkan aktivitas besok selanjutnya. Biarlah kami bangun dengan menerima nafas hidup yang baru, menerima berkat yang baru, menerima sukacita yang baru, dan semoga Tuhan Yesus hari-hari yang kami tempuh besok tidak seperti kehidupan yang sebelumnya Tuhan Yesus. Biarlah kami akan selalu berharap kepada Engkau Bapa yang di surga. Terimalah doa kami ini dengan yang sesingkat-singkat mungkin, dengan yang tidak sempurna, kiranya kami percaya Tuhan Yesus Engkau sudah menyempurnakan di alam surga. Terima kasih Allah Bapa yang di surga. Terima kasih. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Oke, baik teman-teman. Sebelum itu saya punya satu pengumuman saja untuk teman kita yang baru join pada malam hari ini. Kalau misalnya masih belum bergabung dalam grup PPNB, bisa saja cantumkan nomor kontaknya di pesan, atau enggak kalau punya nomor teman-teman yang ada di grup PPNB, silakan di chat dan memberikan nomor kepada pengurus-pengurusnya biar dimasukkan dalam grup ya. Nah, jadi terima kasih sebelumnya buat teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Salam.